lepaskan. Baik. Shen Shu, lihat bagaimana kau bisa melawanku sekarang. Tarik. Apa itu kecantikan nomor 1 di dunia, Jenderal Cantik, Menteri Tulang Punggung. Aku akan membuatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Kakak Kaisar. Kaisar, bukan aku. Katakan, mengapa kau berencana membunuh permaisuri dan membuatnya keguguran? Hamba tidak. Bagaimana mungkin King Cheng menipu hamba? Jangan kira karena kau membantu hamba merebut kekuasaan. Kau bisa berbuat semaumu. Kaisar, hamba telah merencanakan untuk Yang Mulia selama bertahun-tahun, kepercayaan Yang Mulia pada hamba. Ternyata begitu rapuh, bahkan tidak bisa menandingi. Beberapa tetes air mata Feng King Cheng. Kurang ajar. Ini jelas kesalahanmu. Membuat King Cheng keguguran dan wajahnya rusak. Kau mengakui atau tidak? Meskipun Yang Mulia membunuh hamba, jawabannya tetap sama, bukan aku. Shen Shu. Jangan kira hamba tidak tega membunuhmu. Hamba bersedia mati untuk memberikan kebenaran. Feng King Cheng meracuni pikiran Jun. Baik, kalau begitu aku akan membuatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Prajurit, sampaikan perintah hamba. Pangeran Jing merencanakan membunuh janin permaisuri. Berencana memberontak, niatnya patut dihukum mati. Sita asetnya dan eksekusi. Jangan, Yang Mulia. Pangeran Jing adalah saudara Yang Mulia. Yang Mulia tidak bisa demi Feng King Cheng mengabaikan ikatan persaudaraan. Yang Mulia. King Cheng adalah daging hati hamba. Siapapun yang berani menyentuhnya, hamba akan membunuhnya. Yang Mulia, pikirkan lagi. Shen Shu. Kau berani membela Pangeran Jing? Pangeran Jing adalah guru hamba. Hamba tidak bisa hanya diam. Melihatnya dan keluarganya dihukum mati. Ini sama sekali bukan kesalahan guru. Ucapkan satu kata lagi, hamba akan membuatmu seumur hidup. Tidak bisa keluar dari penjara bawah tanah ini, tidak akan pernah bertemu. Pangeran Jing untuk terakhir kalinya. Jangan, Yang Mulia, jangan. Xuan Tianming, kau tidak membunuhku, apakah karena mengingat persahabatan kita di kediaman pangeran? Atau karena waktu untuk membunuhku belum tiba? Perdana Menteri Shen, Yang Mulia sedang menangani urusan negara, silakan kembali ke kediaman dulu. Yang Mulia, hamba ada urusan untuk menemui. Yang Mulia, lihatlah bunga teratai merah di bawah mata hamba. Apakah sulamannya bagus? Luka yang merusak wajah sudah tertutupi. Bagus, lebih memesona dari sebelum masuk istana. Ini yang kau sebut urusan negara? Shen Xiang, memperbanyak keturunan keluarga kerajaan, juga urusan negara. Yang Mulia, hamba mohon audiensi. Shen Shu. Keluar. Kaisar. Pangeran Jing sudah lama mundur dari istana, tak pernah berniat memberontak. Mengundi. Shen Xiang, kau tak peduli luka di tubuhmu, hanya untuk membuat hamba membebaskan Pangeran Jing. Kau nekat menerobos pintu aula, mengganggu istirahat hamba dan permaisuri. Apa hukumannya? Hamba hanya tak ingin Yang Mulia menyesal kelak. Kepala yang putus. Tak bisa disambung lagi. Diam. Kau bicara muluk-muluk, bukankah hanya untuk membela Pangeran Jing, kekasih hatimu ini? Hamba dan Pangeran Jing bersih. Hamba tahu terlalu banyak. Ini tulisan hamba. Ini kesetiaanmu pada hamba? Lihat apa yang telah kau lakukan. Ini bukan tulisan hamba, hanya tiruan yang mirip. Benar-benar bukan. Diam. Kaisar, jika hamba dan Pangeran Jing ingin memberontak, mengapa dulu? Berencana untuk Yang Mulia bertahun-tahun? Apakah kepercayaan Yang Mulia pada kami tak sebanding dengan 2 surat cinta palsu ini? Bagaimana hamba percaya padamu? Kau pernah bilang pada hamba, giok jade ini adalah barang bukti yang ditemukan di tubuhmu saat Pangeran Jing menjumpaimu. Kelak saat menikah, akan diberikan pada suami sebagai hadiah cinta. Tapi giok ini ditemukan di kamar tidur Pangeran Jing. Apalagi yang mau kau katakan? Kaisar, hamba tidak. Giok ini sudah hilang. Beberapa bulan lalu. Hamba sungguh tak tahu kenapa ada di sini. Kaisar, hamba tidak. Percayalah hamba. Kau mau hamba percaya padamu, atau mau hamba membebaskan Pangeran Jing? Kaisar, apakah Yang Mulia tak percaya Pangeran Jing? Pilih salah satu. Mohon Kaisar bebaskan Pangeran Jing. Hamba bersedia menanggung semua konsekuensi. Tak kusangka, Shen Xiang yang termasyur akan berlutut seperti anjing di sini demi seorang pria. Feng King Cheng, jangan mengejekku. Lebih baik aku berlutut di sini mohon pada Kaisar. Daripada kau, serangga yang menghamba dengan kecantikan. Sekarang hati Kaisar hanya untukku. Kamu masih memikirkan hubunganmu dengannya? Saat masih tinggal di kediaman pangeran,
Semua itu sudah dilupakan Kaisar. Feng King Cheng. Aku tak pernah berharap Baginda akan mengangkatku sebagai kuil. Aku hanya ingin membantu meringankan beban Baginda. Kalau benar begitu pikirannya, mengapa memaksa Kaisar seperti ini? Kedua telapak tangan ini sama-sama daging. Membunuh Pangeran Jing untukmu. Yang paling sedih adalah Kaisar sendiri. Feng King Cheng, kamu diam. Baginda, lihatlah betapa setianya Perdana Menteri Shen kepada Pangeran Jing. Demi dia, bahkan nyawanya pun rela dikorbankan. Sungguh mengharukan, ya? Bagaimana kalau kita mempertemukan mereka dan membebaskannya? Shen Shu. Rupanya kau sudah berhubungan diam-diam dengan Pangeran Jing. Kau tak bisa dimaafkan. Hamba tidak. Hubungan hamba dengan Pangeran Jing bersih, Kaisar. Jangan dengarkan omong kosong Feng King Cheng. Aku tak mau dengar alasanmu lagi. Seret dia keluar. Kaisar, hamba tidak berbohong. Baginda tahu Pangeran Jing tidak akan memberontak. Kalau dia benar-benar mengincar tahta, mengapa dia menyuruh hamba membantu Baginda bertahun-tahun? Pangeran Jing sangat berbakat. Kalau dia punya niat itu, dari dulu dia sudah. Bagaimana? Kau juga merasa yang seharusnya naik tahta dulu adalah dia? Bukan aku? Shen Shu, kau menyesal? Hamba lancang bicara. Hubungan hamba dengan Pangeran Jing bersih. Tidak ada niat memberontak. Shen Shu, kau bilang gurumu tidak punya niat memberontak. Tapi bukankah kau membantu Baginda 5 tahun? Hanya karena satu kalimat Pangeran Jing? Ini membuktikan hubunganmu dengannya sangat mendalam. Masih tunggu apa? Mau aku yang bertindak sendiri? Baginda, kalau Baginda sayang Perdana Menteri Shen, lebih baik dinikahkan dengan Pangeran Jing, jadi kisah yang indah. Feng King Cheng, kalau kau bicara satu kata lagi, percaya tidak aku bunuh kau? Baginda, Perdana Menteri Shen berani membunuh selir. Berani sekali kau menghina permaisuriku. Kaisar, jangan tertipu wajah Feng King Cheng. Dia sangat lebih Baginda. Diam. Jangan kau hina King Chengku. Mohon Kaisar bebaskan Pangeran Jing. Hamba rela mati. Bagus. Karena kau minta mati, aku akan mengabulkannya. Mulai saat ini, tidak ada lagi Perdana Menteri Shen Dio. Kau, diasingkan ke kuil Gan En, bertapa seumur hidup. Berani melawanku? Lihat dulu siapa dirimu. Benar-benar seperti ayam, burung phoenix yang jatuh. Tak disangka, Perdana Menteri Shen bisa terpuruk seperti ini. Seorang putri dari dinasti sebelumnya, sekarang terpaksa menghibur dengan kecantikan setiap hari. Berani bilang aku terpuruk? Masih lebih baik daripada jadi biarawati selamanya. Bagaimanapun, aku adalah tuanmu. Tuan? Tuanku adalah Xuan Tianming. Kaisar Yo, siapa kau? Tapi jangan lupa, aku adalah permaisurinya, orang yang paling dicintainya. Kau takkan bisa menandingiku. Dulu aku mengirim surat ke Xuan Tianming, memintanya mengirim pasukan untuk menyelamatkanku. Kalau bukan karena kau mencegat surat itu, aku takkan dipaksa oleh musuh. Takkan menderita penderitaan yang tak seharusnya. Pernahkah kau pikirkan? Sekarang giliranmu jadi biarawati. Sebagai putri dinasti sebelumnya, sekarang aku harus menghibur Xuan Tianming, semua karena kau. Semua ini salahmu. Kau dan Pangeran Jing membantu Xuan Tianming merebut kerajaanku. Jadi aku takkan membiarkanmu hidup tenang. Feng King Cheng, kau begitu kejam, aku akan melaporkanmu pada Kaisar. Niatmu patut dihukum mati. Pergilah, laporkan padanya. Lihat, Xuan Tianming percaya padamu. Atau padaku? Agar Xuan Tianming percaya padaku, aku bahkan rela mengorbankan nyawa anak dalam kandunganku. Menurutmu, berapa peluangmu menang? Feng King Cheng, kau tega membunuh anak dalam kandungan hanya untuk menjatuhkanku. Kau membunuh putra naga, dosamu tak terampuni. Shen Shu, kau sangat mencintainya ya? Sampai rela berkorban segalanya untuknya. Tapi dia tetap percaya padaku. Aku hanya menggunakan trik kecil. Dia langsung percaya kau berselingkuh dengan Pangeran Jing, bukan? Kau yang menjebakku dengan Pangeran Jing. Aku akan melaporkanmu pada Kaisar. Makhluk yang tidak tahu diri. Ada orang di sini. Beri dia pelajaran. Shen Shu, aku ingin lihat betapa kerasnya kepalamu. Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Feng King Cheng, apa yang kamu berikan saya makan? Lepaskan saya. Shu'er, kita terjebak. Jangan datang ke sini.
Guru, kenapa kamu ada di sini? Shu'er, jangan datang ke sini. Feng Qingcheng sudah memberikan obat pada kita. Jangan datang ke sini. Jangan, Guru. Jangan datang ke sini. Shenshu. Xuan Tianjing, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Yang mulia, hamba dan guru saya tidak melakukan apapun yang salah. Kami tidak pernah melewati batas hubungan guru dan murid. Tidak melewati batas? Apakah apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri tidak cukup? Shenshu, apa yang kamu pikirkan tentang saya? Apakah saya orang bodoh? Baguslah, kalau kamu memang ingin mati, saya akan kabulkan permintaanmu. Guru. Jangan tinggalkan Shu'er. Xuan Tianming, apakah kamu puas sekarang? Kamu telah membunuh saudaramu sendiri dengan tanganmu sendiri. Yang mulia, ini apa yang terjadi? Pangeran Jing dia. Feng Qingcheng, Pangeran Jing sudah mati. Apakah kamu puas sekarang? Yang mulia, Perdana Menteri Shen menfitnah hamba. Dia. Pasti dia sudah gila. Shenshu, kamu berselingkuh dengan Pangeran Jing. Saya menangkapmu sedang berbuat mesum di kamar, kamu masih berani menyangkal? Yang mulia, hamba tidak bersalah. Pangeran Jing juga tidak bersalah. Pangeran Jing sudah mati, dan kamu begitu sedih karenanya. Shenshu, apakah di hatimu benar-benar ada tempat untuk saya? Saat kamu menusukkan pedang ke arah saya, hati saya sudah mati saat itu juga. Saya tidak akan bisa bersyukur dan berterima kasih pada orang yang mau membunuh saya. Shenshu, jangan paksa saya. Yang mulia, Perdana Menteri Shen pasti terlalu sakit karena kehilangan orang yang dicintai, jadi dia bicara tidak semestinya. Kemungkinan besar dia sengaja membuat Anda marah, supaya Anda menghukumnya mati, sehingga dia bisa pergi bersama Pangeran Jing. Itu hanya kata-kata marah saja. Yang mulia, Feng Qingcheng itu wanita jahat yang berhati busuk. Dia sedang menghasut hubungan kita. Saya sudah mengikuti Anda selama 5 tahun. Apakah itu tidak sebanding dengan beberapa kalimat darinya? Yang mulia, Feng Qingcheng ini wanita berhati ular dan kalajengking yang mencoba memecah belah hubungan kita. Sudah 5 tahun aku mengabdi pada Yang Mulia, takkan kalah dengan beberapa kata darinya? Shenshu, beraninya kau menghina Qingcheng. Kau pikir kau apa di hatiku? Kau hanyalah seekor anjing penurut di sisiku. Seekor anjing. Aku hanyalah seekor anjing. Yang Mulia adalah raja, aku adalah menteri. Bisa menjadi anjing paling penurut Yang Mulia. Juga sebuah kehormatan bagiku, Yang Mulia. Hamba dan Pangeran Jing telah mengabdi pada Yang Mulia bertahun-tahun, hamba mohon. Izinkan Shu'er mengantar guru untuk terakhir kalinya, bolehkah? Guru, takkan bisa bertemu lagi dalam hidup ini. Shu'er tak punya rumah lagi. Guru, tak ada lagi yang bisa melindungi Shu'er. Tak ada harapan lagi dalam hidup ini, lebih baik ikut pergi bersama guru. Guru mengajariku semua kemampuan, sekarang tak terpakai lagi. Tunggu Shu'er. Shu'er segera menemani guru. Shenshu, apa yang kau lakukan? Kau ingin mati bersama Pangeran Jing? Yang Mulia sibuk mengurus negara. Masih sempat peduli pada orang yang dipecat. Peduli? Kau hanyalah anjingku. Aku tak izinkan kau mati. Siapa yang izinkan kau mati? Apakah aku bahkan tak punya hak untuk mati? Shenshu, jangan coba-coba bermain tipu denganku. Yang Mulia, dulu saat kau bunuh guruku, mengapa tak sekalian bunuh aku juga? Jika suatu hari nanti, aku pasti akan membalas dendam untuknya. Kau terus menyebut guru, hatimu penuh dengannya. Saat itu, dia menyuruhmu datang ke sisiku, menjadi anjing, dan kau pun datang. Sekarang, dia mati, kau ingin ikut pergi bersamanya? Di hatimu, siapakah rajamu sebenarnya? Kalau sudah tahu semuanya, maka berikan aku hukuman mati. Kau ingin mati? Aku justru tak akan menuruti keinginanmu. Kau ingin menjaga Pangeran Jing, aku akan menjadikanmu wanita milikku. Lepaskan aku. Xuan Tianming, aku tak boleh melakukan ini. Di bawah kekuasaan You, wanita mana yang tak bisa kumiliki? Xuan Tianming, aku membencimu. Ratu, tadi Kaisar membawa Perdana Menteri Shen. Ketai Hedian, sudah jadi. Shenshu, berani-beraninya kau punya niat. Masuk ke istana belakang. Jangan salahkan aku kejam. Shenshu, lihat dirimu sendiri. Kau cuma pelacur. Xuan Tianming, kau tak tahu malu. Maka aku akan buat kau rasakan harga jadi pelacur. Jemput dia, buang ke kuil Ganye. Aku mau semua orang di istana tahu betapa tak tahu malunya dia.
Xuan Tianming, aku benci kau. Shen Shu disiksa oleh orang yang kau cintai. Pasti pengen mati segera, ya? Feng Qingcheng, suatu hari nasibmu akan lebih buruk dariku. Tenang, kalaupun hari itu tiba, kau takkan lihat. Ini baru saja dimulai. Feng Qingcheng, kau hebat. Bunuh aku sekarang. Semua siksaan yang aku alami, akan kau rasakan juga. Hancurkan wajahmu, biar kau tak bisa lagi cari perhatian Kaisar. Feng Qingcheng, berani kau. Kaisar saja tak peduli padamu, apa yang tak berani kulakukan? Ratu, hentikan untukku. Perdana Menteri Shen, kau menderita. Terima kasih Ibu Suri, selamatkan hamba. Hamba akan ingat. Shu'er, Jinger juga gurumu. Dia sudah tiada. Wajar aku jaga kau? Guru. Hamba minta maaf, ada guru. Sudah berlalu. Ibu Suri, luka hamba sudah sembuh. Harap Ibu Suri kasihan. Izinkan hamba keluar istana. Diizinkan. Ibu, Shen Shu bersalah tak terampuni. Jangan tertipu olehnya. Kaisar, ada waktu datang lihatku? Shen Shu, kau yang di depan Ibu Suri. Fitnah Qingcheng, wanita sepertimu. Banyak bicara omong kosong, harus diseret keluar tampar mulutnya. Kaisar, Shu'er juga tumbuh besar di mataku. Dia orang seperti apa, aku tahu. Ibu, Shen Shu sudah bukan lagi. Gadis polos di istana dulu, jangan tertipu olehnya. Aku juga lihat, di hati Shu'er ada Kaisar. Sejak Kaisar naik tahta, tidak ada lagi wanita baru di harem. Bagaimana kalau Kaisar menerima Shu'er, jadikan dia selir? Ibu Suri, meski Anda tak suka, hamba tetap harus bicara. Perdana Menteri Shen dan putra kesayangan Anda, Pangeran Jing, sebenarnya satu hati. Bagaimana mungkin dia mencintai yang mulia? Permaisuri, apakah yang kau katakan itu benar? Sebenarnya, ini juga kesalahan hamba yang tidak menanganinya dengan baik. Pangeran Jing berniat memberontak, dihukum mati oleh Kaisar. Perdana Menteri Shen, awalnya ingin mengikutinya. Tapi hamba berpikir, Perdana Menteri Shen punya bakat luar biasa, kelak pasti bisa mengabdi untuk negara kita. Qingcheng, jangan bicarakan hal ini lagi. Yang mulia, Anda menghargai bakatnya, mengapa tidak mengatakannya? Kalau Ibu Suri bermaksud menikahkan Perdana Menteri Shen, lebih baik nikahkan dia dengan Pangeran Jing. Biarkan dia menjaga kediaman Pangeran Jing, menjadi jandanya. Setidaknya, semangat Pangeran Jing punya tempat bersandar. Shen Shu, apa kau mau? Shen Shu. Zen tak peduli kau hidup atau mati, kau dilarang keras berhubungan lagi dengan Pangeran Jing. Xuan Tianming, beraninya kau coba mencekik aku. Kaisar, kalau tidak ingin menikahkannya, biarkan dia tinggal di sisi hamba. Lagi pula, hamba juga butuh seseorang yang dekat. Tidak tepat. Shen Shu adalah pejabat bersalah. Dia tidak pantas melayani Ibu Suri. Kaisar, Shu'er toh membantu Anda mendapatkan tahta. Meski tidak bisa jadi pejabat, jangan biarkan dia menderita hukuman kebiri. Kalau begitu, suruh dia pulang, jadi biarawati. Kaisar, di istana hamba, masih kurang satu orang pekerja. Bagaimana kalau dia ikut hamba pulang? Pada akhirnya, kau tetap jatuh ke tanganku. Feng Qingcheng, jangan sombong dulu. Aku pasti akan membongkar rencanamu. Bagus. Aku akan menunggu hari itu datang. Feng Qingcheng, niatmu sangat jahat. Semoga kau mati mengenaskan. Mengganggu. Minggir. Yang mulia, mengapa marah pada seorang pelayan? Ayo sini. Kaisar, sudah lama tidak bertemu. Kasihani hamba, dong. Bukannya kemarin baru ketemu? Hamba tidak terima ingin ketemu Kaisar setiap hari. Mendapat perhatian penuh dari Kaisar. Baik, Zen menuruti keinginanmu. Xuan Tianming, kamu begitu percaya kata-katanya? Dia adalah putri dari dinasti sebelumnya. Bagaimana mungkin dia setia sepenuhnya padamu? Yang mulia, hamba yang berdosa ingin keluar istana untuk sembahyang di makam Pangeran Jing. Mimpi. Seumur hidupmu, jangan harap bisa keluar dari istana. Hamba yang berdosa ingin keluar istana untuk sembahyang di makam Pangeran Jing. Mimpi.
Seumur hidupmu, jangan harap bisa keluar dari istana. Cepat, panggil tabib istana. Ada apa ini? Dia sudah hamil. Apa? Tabib, apa yang kau katakan? Katakan, janin terkutuk di perutmu ini, siapa ayahnya? Milik yang mulia. Bagaimana mungkin? Kau dan aku hanya satu malam saja. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Bukankah tabib ada di sini? Janin di perut Shenshu sudah berapa bulan? Lapor, Kaisar. Janin Perdana Menteri Shen sudah 3 bulan. Feng Qingcheng, kau memfitnah. Anak ini sebenarnya siapa ayahnya? Milik yang mulia. Perdana Menteri Shen, meskipun kau ingin memberikan status pangeran pada anak ini, jangan sampai menuduh Kaisar. Yang mulia, dalam hidup hamba, hanya ada satu pria. Selain yang mulia, siapa lagi yang bisa jadi ayahnya? Perdana Menteri Shen, jangan lupa, 3 bulan lalu, kau di ibu kota. Sedangkan yang mulia di Suzhou. Feng Qingcheng, diam kau. Tidak mungkin. Anak ini tidak mungkin sudah 3 bulan. Shenshu, 3 bulan lalu. Kau dan gurumu yang baik, Pangeran Jing, selalu bersama setiap hari. Tidak sengaja hamil, itu wajar saja. Feng Qingcheng, diam mulutmu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan guru. Anak ini milik Pangeran Jing. Yang mulia, aku dan guru tidak bersalah. Shenshu, kau masih membela diri. Yang mulia, mengapa Anda tidak percaya padaku? Yang mulia, jangan terus memaksa Perdana Menteri Shen. Sekarang jasad Pangeran Jing belum dingin. Mungkin, Perdana Menteri Shen ingin dengan cara ini, melindungi keturunan Pangeran Jing. Feng Qingcheng, diam kau. Yang mulia, Gugurkan anak ini untukku. Yang mulia, Feng Qingcheng sedang menyesatkanmu. Apakah Anda ingin membunuh anak sendiri dengan tangan Anda? Yang menipuku mungkin adalah kau. Aku sama sekali tidak akan membiarkan keturunan terkutukmu dan Pangeran Jing ini hidup. Yang mulia, betapa kejamnya hatimu. Janda Permaisuri datang. Shu'er, apakah kau baik-baik saja? Janda permaisuri, mohon selamatkan hamba. Hamba ingin menyimpan anak ini. Yang mulia Kaisar, aku meminta Shenshu bersamaku. Apakah kau punya keberatan? Ibu Suri, Shenshu dia. Meski dia tidak sebaik itu, dia tetap orang dari rumah Pangeran Jing. Kita adalah ibu dan anak. Apakah kau bahkan tidak mau menunjukkan sedikit belas kasihan? Perdana Menteri Shen, silakan. Perdana Menteri Shen tidak memberitahu Janda Permaisuri bahwa anak itu adalah Kaisar atau anak Pangeran Jing, tapi Janda Permaisuri yakin bahwa anak itu adalah anak Pangeran Jing. Pergi, bantu saya menyebarkan berita ini. Setelah selesai, saya akan memberi hadiah besar. Terima kasih Permaisuri. Kalian semua, bagaimana sebenarnya kalian mendapatkan informasi ini? Yang mulia Kaisar, hamba menyarankan agar mengeksekusi Shenshu. Itu adalah pilihan yang paling aman. Huba setuju. Meskipun Perdana Menteri Shen pernah menjabat sebagai Perdana Menteri wanita. Tapi orang yang memiliki niat buruk terhadap dinasti Youo tidak bisa dibiarkan hidup. Yang mulia Kaisar, janin yang ada di perut Shenshu adalah variabel di istana. Kita tidak boleh merusak hal besar karena hal kecil. Diam semuanya. Perdana Menteri Shen sama sekali tidak boleh dibunuh. Apa? Raja Xia 11 ingin menikahi Shenshu. Ini. Mengapa ini terjadi? Yang mulia Kaisar, terdengar bahwa utusan Xia 11 datang berkunjung, dan Raja Xia 11 mengetahui bahwa Shenshu mengandung anak almarhum Pangeran Jing di perutnya. Sebagai sepupu Pangeran Jing, dia ingin menyimpan darah keturunan Pangeran Jing. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak setuju. Yang mulia Kaisar, fondasi dinasti Youo belum kokoh. Menggunakan Shenshu sebagai objek pernikahan damai bukanlah hal yang buruk. Dukin. Masalah ini bukan giliranmu yang memutuskan. Pergi keluar. Semuanya keluar dari sini. Shenshu, kau benar-benar memainkan trik yang sangat bagus. Untuk menyelamatkan anak di perutmu. Kau bahkan tidak ragu menggunakan hubungan Ibu Suri. Yang mulia, hamba tidak mengerti apa yang Anda maksud. Lihatlah, ini adalah surat pernikahan damai dari Xia 11. Kali ini, keinginanmu tercapai. Apakah kau puas? Yang mulia, hamba tidak tahu tentang hal ini. Yang mulia, Anda tidak bisa menikahkan hamba jauh ke 11. Jelas ini adalah hal yang kamu minta sendiri. Masih apa yang mau kamu perankan di hadapanku? Mohon yang mulia berpikir lagi. Demi negara dan masyarakat, Shenshu melakukan pernikahan damai adalah jalan yang harus ditempuh. Huba setuju. Kalian para menteri ini. Satu persatu, sangat mengharapkan Shenshu pergi. Kaisar, ini demi Dayou.
Jika Sebelah Sia ingin mendapatkan Shenshu, mengirim pasukan menyerang Dayou kita, mungkin akan terluka parah. Aku juga tahu, menggunakan seorang wanita untuk melindungi keamanan suatu wilayah. Ini bukan tindakan seorang pria sejati. Perdana Menteri Shen. Jenderal MU, tidak perlu banyak basa-basi. Perdana Menteri Shen, dulu adalah Anda yang menyelamatkanku dari tangan Kaisar Dayou. Anda adalah penyelamat hidupku. Jenderal MU terlalu berlebihan. Tidak tahu tujuan kedatangan Anda kali ini. Perdana Menteri Shen, apakah Anda tahu tentang rencana Kaisar untuk menikahkan Anda dengan Sebelah Sia? Hal ini sudah pasti. Tidak tahu apa rencana Perdana Menteri Shen. Aku percaya Yang Mulia tidak akan. Aku akan menunggu lagi. Perdana Menteri Shen. Kaisar merebut kekuasaan, fondasinya belum stabil. Demi stabilitas negara, dia pasti akan setuju dengan pernikahan politik dengan Sebelah Sia. Apalagi, kedatangan Sebelah Sia kali ini sangat agresif. Secara aktif meminta pernikahan politik, dan yang diminta adalah Anda, Shen Xiang, di dalamnya. Mungkin ada tujuan lain. Apakah yang Anda katakan benar? Perdana Menteri Shen, Anda menyelamatkan hidupku, hamba tidak berani berbicara sembarangan. Mungkinkah ada yang membocorkan berita kehamilanku? Benar-benar menganggap anak ini sebagai keturunan Pangeran Jing. Perdana Menteri Shen, hamba bisa melihat, Shen Xiang tidak ingin menikah dengan Sebelah Sia. Jika Shen Xiang ingin melarikan diri, hamba pasti akan membantu sepenuhnya. Membawa Anda keluar dari Dayou. Aku pasti percaya Yang Mulia tidak akan demi politik menyerahkanku kepada Sebelah Sia. Shenshu, tidak terbayangkan, kamu juga mengalami hari ini. Feng Qingcheng, kamu berhati jahat. Kamu yang menghasut Yang Mulia untuk mengirimku menikah. Lalu bagaimana? Itu tidak penting. Yang penting adalah, kamu tidak akan pernah lagi muncul di hadapanku mulai sekarang. Aku peringatkan kamu, jangan sekali-kali menentang perintah kekaisaran, kecuali kamu tidak ingin hidupmu lagi. Ingin pergi menikah dengan mayat. Shenshi, berlutut, terima perintah. Tidak mungkin. Yang Mulia tidak akan melakukan ini. Terima perintah. Shenshi, kamu pikir kamu siapa? Di mata Kaisar, kamu cuma anjing yang menyedihkan. Tidak mungkin, Baginda tidak akan sekejam itu. Aku tidak akan membiarkan ancaman untuk diriku sendiri. Tidak peduli anak ini milik siapa. Tidak boleh dibiarkan hidup. Feng Qingcheng, aku tidak akan menuruti keinginanmu. Kalau kau berani sentuh anakku, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Lakukan. Kalian semua, minggirlah. Perdana Menteri Shen, hamba menasihati Anda, jangan sekali-kali melawan Nyonya. Nyonya adalah yang paling dicintai oleh Kaisar. Feng Qingcheng, apakah ini perintah Baginda atau hukuman pribadimu? Apakah itu penting? Yang aku inginkan hanyalah hasilnya. Lakukan. Kau akan mati dengan cara yang buruk. Shenshu, aku sudah bilang. Aku akan membalas penderitaan yang kualami ribuan kali lipat kepadamu. Bukan hanya kamu, tapi juga setiap orang yang kamu cintai. Feng Qingcheng, kenapa? Shenshu, demi membantunya mendapatkan tahta, kau membuat ayahanda aku tewas mengenaskan di bawah pedangnya. Dan aku harus tidur di sampingnya setiap hari. Ini semua yang pantas kau terima. Kamu masih ingat, sebelum Xuan Tianming mengirim pasukan, malam di mana kamu menyerahkan dirimu. Xuan Tianming, ini Shenshu yang mengantarmu ke sini. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Xuan Tianming, setelah semuanya berhasil, aku akan meminta ayahanda menikahkan kita. Putri, Anda ini, Tadi malam kamu mabuk, aku mewakili ayahanda memanggilmu ke istana untuk membahas urusan pemerintahan. Tapi kamu malah... Putri, hamba pasti tidak akan mengecewakan Anda. Aku akan melaporkan ini kepada Baginda.
Pergilah. Pergilah sekarang juga. Lihat siapa yang akan dipercaya Baginda, kamu atau aku. Aku ingin menemui Baginda. Shenshu, hari ini adalah hari kematianmu. Feng Qingcheng, kalau kau membuat darahku mencemari tembok istana, Baginda pasti tidak akan membiarkanmu. Dengan posisiku di hati Baginda, kamu pikir dia akan menyalahkanku? Shenshi, jangan lupa, di perutmu masih ada anak dari Pangeran Jing. Baginda pasti tak akan membiarkannya jatuh ke tangan Sisia. Shenshu, ini semua demi kebaikanmu. Kenapa kau tega menyakitiku? Shenshu, apa yang kau lakukan? Feng Qingcheng, kau gila. Kau berani. Shenshu, kau kejam sekali. Au. Qingcheng, panggil tabib. Cepat. Baginda, selamatkan hamba. Shenshu, kau pantas mati 1000 kali. Baginda, hamba hanya menjalankan perintah Baginda, Shenshu. Shenshu ingin membunuh hamba. Feng Qingcheng, kau memfitnah. Jelas-jelas kau yang menarik tanganku. Shenshu, buktinya jelas, masih mau membela diri. Baginda, Qingcheng. Shenshu, kau pantas mati 1000 kali. Baginda, bukan hamba. Shenshu, penderitaan Qingcheng. Akan kusuruh kau bayar 100 kali lipat. Anakku, Kalau Qingcheng sampai kenapa-kenapa, aku akan menyuruhmu ikut mati. anakku, anakku. Xuan Tianming, ini anakmu. Panggil semua tabib istana kemari. Kalau Qingcheng sampai kenapa-kenapa, kalian para pelayan semua akan kubunuh. Tabib, selamatkan anakku. Tabib Yo, cepat kemari. Tolong aku. Lapor Baginda, Ratu sepertinya tak tertolong. Bagaimana mungkin tak tertolong? Kalau dia sampai meninggal, kalian semua akan kubunuh. Kalau ingin menyelamatkan Ratu, hanya ada satu cara. Katakan, Shenshu. Sekarang, puaskah kau? Nyawa Qingcheng di ujung tanduk, semua salahmu. Di ujung tanduk. Lebih baik dari tadi kubunuh saja langsung. Aku tidak akan membiarkan Qingcheng mati. Pil kebangkitan dari Sisia bisa menyelamatkannya. Karena kau yang menyebabkannya. Maka kau akan menghabiskan sisa hidupmu untuk menukar nyawanya. 5 tahun. Aku telah mengikutimu selama 5 tahun penuh. Dan kau tidak pernah sekalipun mempercayaiku. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Xuan Tianming. Aku salah menilai dirimu. Yang mulia, ini pil obat yang dikirim utusan Sisia. Rombongan pengantin sudah menunggu di luar kota. Cepat, bawa ini ke permaisuri. Baik. Apakah yang kulakukan ini sepadan? Dia adalah Shenshu, Perdana Menteri Wanita. Yang paling kukagumi. Yang mulia. Shenshu mohon pamit. Shenshu, Yang mulia. Ini adalah hal terakhir yang bisa hamba lakukan untuk Yang mulia. Mulai saat ini, tidak akan ada lagi Shenshu di Dayo. Yang mulia. Ini pisau belati yang mulia berikan padaku. Untuk melindungi diriku sendiri. Shenshu, Jangan mendekat. Kini, ia menjadi senjata yang mengakhiri hidupku. kau, Xuan Tianming, kukabarkan padamu.
Meski aku mati, aku tetap orang Gayo. Aku tidak akan pernah menikah ke Xia. Xuan Tianming. Di kehidupan ini, takkan ada lagi yang mencintaimu sepertiku. Jika ada kehidupan berikutnya, aku tak ingin bertemu denganmu lagi. Shen Shu, ku beritahu, jangan kira dengan mati. Kau bisa lolos dari pernikahan politik ini. Kau telah menyakiti Qing Cheng. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Xuan Tianming, aku benci kamu. Aku telah memberimu begitu banyak. Mengapa kau tidak mempercayaiku? Shen Shu, ada apa denganmu? Xuan Tianming. Hubunganku dengan guru murni adanya. Orang yang kucintai di hatiku hanyalah kamu. Jika ada kehidupan berikutnya, semoga aku tidak pernah bertemu denganmu lagi. Shen Shu, Xuan Tianming, aku sangat lelah dan sangat mengantuk. Lepaskan aku saja. tidak. Shen Shu, aku belum mengizinkanmu mati. Bagaimana kamu bisa? Yang mulia, mohon tenangkanlah duka Anda. Shen Shu, bukankah kamu ingin menyaksikan kerajaanku abadi selamanya? Aku tidak mengizinkanmu mati. Yang mulia, mohon tenangkanlah duka Anda. Shen Shu, selama kamu bisa hidup kembali, aku bisa melepaskan apapun. Yang mulia, Perdana Menteri Shen sudah tidak ada lagi. Mohon jaga kesehatan tubuh Anda, Yang mulia. Shen Shu, selama kamu masih hidup. Bahkan jika kamu mengandung anak Pangeran Jing, apa salahnya? Itu lebih baik daripada tidak bisa bertemu denganmu lagi selamanya. Hamba datang terlambat, apa-apa yang terjadi di sini? Shen Shu, obat yang ditukar dengan satu nyawamu. Benar-benar manjur, ya? Shenshi. Shenshu sudah mati. Feng Qing Cheng. Pertarungan antara kamu dan Shen Shu akhirnya bisa berakhir sekarang. Ternyata, wajah ini juga sampai pada hari di mana aku bosan melihatnya. Mulai sekarang, di seluruh langit dan bumi, tidak akan ada lagi Shen Shu. Shen Shu, pedang ini adalah barang yang kuberikan padamu untuk menyelamatkan nyawa. Namun justru dia yang mengakhiri hidupmu. Xuan Tianming, sekarang wangi hilang cinta ini. Sudah tidak berguna lagi untukmu? Penjaga, sampaikan perintahku, buat makam pakaian untuk Perdana Menteri Shen, dan kuburkan dia di pemakaman kekaisaran. Yang mulia, Perdana Menteri Shen bukanlah selirmu, menguburkannya di pemakaman kekaisaran. Ini, bukankah itu tidak pantas? Feng Qing Cheng, jika kukatakan kamu adalah permaisuri, maka kamu adalah permaisuri. Jika kukatakan kamu bukan, kamu hanyalah seorang putri yang digulingkan dari kerajaan sebelumnya. Hamba tidak berani bicara sembarangan. Hanya saja niatku baik, takut Anda akan dikritik oleh para menteri di istana. Jika tidak ada Perdana Menteri Shen, tidak akan ada kerajaanku yang sekarang ini. Aku mengizinkan dia masuk ke pemakaman kekaisaran. Ada apa yang tidak pantas? Shenshu, sungguh aku meremehkanmu. Kamu sudah mati pun, masih begitu penting di hatinya. Ratu, kembalilah ke istana Feng Wu, kaisar perlu menangani urusan negara. Shenshu, membuatmu mati. Langkah ini, apakah permaisuri salah langkah? Kaisar, mohon jangan terlalu berduka. Perdana Menteri Shen sudah tidak bisa kembali. Kaisar, jangan sampai merusak kesehatan tubuh karena hal ini. Aku. Mengapa harus sedih? Wanita yang paling aku cintai, ada di istana Feng Wu. Ada apa yang harus aku sedihkan? Shen Shu, kematianmu, aku sama sekali tidak peduli. Tanpamu, aku tetap akan mengelola negara ini dengan baik. Tapi, mengapa hatiku terasa sangat sedih? Aku, seharusnya memang tidak peduli. Shen Shu, sudah 3 tahun. Kau sudah meninggalkanku selama 3 tahun. Qing Cheng, kau juga datang, sembahyangilah Shen Shu. Shenshu,
sudah mati, masih tidak membiarkan permaisuri hidup tenang. Tidak lihat Kaisar sedang sibuk? Kaisar, sudah lama tidak bertemu hamba. Hamba merindukanmu. Kembalilah ke istana Fengwu, tidak dipanggil jangan datang. Xuan Tianming, Shen Shu sudah mati. Apakah hatimu juga ikut mati? Shen Shu, membuatmu mati, terlalu murah untukmu. Xuan Tianming, inilah aku, Shen Shu. Harga yang harus dibayar untuk berpisah darimu. Hormat pada Putri Jiuge. Kaisar, mohon selamatkan Shen Shu. Inikah putri ke-9 yang hilang bertahun-tahun? Panggil orang, sampaikan perintah lisan Kaisar, kembalikan status putri ke-9. Berikan nama. Jiuge. Putri, Jenderal MU mohon bertemu. MU Bai, hormat pada Putri Jiuge. Jenderal MU, tidak usah terlalu formal. Mohon putri jangan menyalahkan hamba atas keputusan yang hamba buat untuk putri. Hamba hanya ingin menyelamatkan nyawa putri. Tidak apa, hari itu masih harus berterima kasih pada Jenderal MU yang mengirim obat. Baru bisa membuatku berdiri dengan baik di sini. Putri, sebelum pernikahan politik, Anda adalah Perdana Menteri Shen dari You. Raja Sisia ingin menikahi Anda karena janin di kandungan Anda. Ini permaisuri tentu tahu, mereka semua percaya. Anak itu adalah milik Pangeran Jing. Tapi mereka semua salah. Sekarang Anda adalah Putri Sebelah Sia, ini adalah jimat pelindung Anda. Tapi, Raja Sebelah Sia juga tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Jenderal MU, jangan bicara terlalu banyak. Ada telinga di balik dinding. Ketika membawa Anda ke Sebelah Sia, Raja Sebelah Sia sebenarnya tidak perlu menyelamatkan Anda. Meskipun Anda adalah putri, Anda dibesarkan di Dayo. Gedung ini, aku mengerti. Sekarang di mata Raja Sebelah Sia, Anda hanyalah sebuah bidak untuk pertukaran keuntungan. Jenderal MU tidak perlu bicara lebih lanjut, aku tahu semua ini lebih baik daripada Anda. Tidak, Anda tidak mengerti. Jika saja Raja Sebelah Sia mengirim Anda kembali ke Dayo, nanti. Aku harus kembali, Jenderal MU. Anda bisa melupakan dendam kehancuran negara Anda, tapi aku tidak bisa. Penderitaan yang mereka berikan padaku, guruku, anakku. Semuanya harus Feng Qingcheng dan Xuan Tianming. Membayar hutang darah dengan darah. Hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga, membantu sepenuh hati. Semoga Yang Mulia selalu sehat. Jiume, jika aku mengirimmu kembali ke Dayo, menikah dengan Xuan Tianming, apakah kau mau? Tentu saja saya mau. Bagaimana Putri Sebelah Sia ini terasa akrab secara aneh? Yang Mulia, apakah Anda masih menyukainya? Sangat bagus. Shen Shu, Yang Mulia sedang memanggil siapa? tidak, kau membuatku teringat seorang kenalan lama. Sudah dilihat oleh Xuan Tianming? Putri Jiuge dari negara sebelah Sia. Aku akan mencalonkanmu sebagai janda permaisuri Jiugu, memberimu istana Baohua. Terima kasih Yang Mulia. Mulai sekarang Jiuge adalah orangnya Yang Mulia. Terlalu mirip dengan Shu Erku. Silakan menyapa Yang Mulia Kaisar, menyapa Ibu Suri Permaisuri. Kemari, biarkan aku melihatmu. Dengar dari Kaisar, kamu bisa menari. Aku yang paling menyukainya. Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia, saya tidak terlalu mahir. Tidak apa-apa, kalau ada waktu, sering-sering datang kemari. Orang yang paham aturan. Beri hadiah.
Sudah tidak tahan ini, bagaimana nanti aku bisa mengharapkanmu membalas dendam untuk Jing Er? Ibu Suri, keponakan tahu rasa benci di hati Anda, saya pasti akan membantu Anda membalas dendam. Aku telah menanggung penghinaan selama bertahun-tahun, sudah menunggu hari ini. Aku juga harus berterima kasih pada Jenderal MU yang telah mengirimmu ke sisiku. Janda Permaisuri, apa rencanamu? Apakah kau ingin aku merebut hati Kaisar terlebih dahulu, atau? Itu memang harus dilakukan, tapi ada hal yang lebih penting. Hal apa itu? Tidak ada hal yang lebih penting daripada membuat Xuan Tianming membayar harganya. Feng Qingcheng, Keponakan ini pasti akan membantu Janda Permaisuri. Feng Qingcheng pasti akan mati. Wanita jahat ini yang membunuh anakku. Aku pastikan dia mati dengan buruk. juga, aku sudah suruh orang menata istana Taihe. Malam ini adalah malam pertama kau bersama Kaisar. Apakah kau sudah siap? Aku sudah membuat Janda Permaisuri menghabiskan banyak tenaga untuk ini. Sekarang istana Taihe. Persis sama seperti malam pertama kita ketika masih di kediaman pangeran dulu. Xuan Tianming. Kamu harus mengerti niat baikku, ya. Siapa yang menyuruhmu kemari? Keluar. Yang mulia. Malam ini adalah malam pertama pernikahan kita, Yang mulia. Siapa sebenarnya kau? Yang mulia, saya adalah selir Maharani yang baru saja Anda anugerahkan gelar. Kau bukan dia. Yang mulia, saya sadar akan kesalahan saya. Saya akan pergi sekarang. Yang mulia, saya masih ingin bertanya satu hal. Jika Yang mulia tidak menyukai saya, mengapa Anda mengangkat saya menjadi selir Maharani? Jiuge. Jangan melanggar batas bawahku. Keluar. Jiuge. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah saya tidak sebanding dengan orang yang ada di hati Yang mulia? Kau sama sekali tidak sebanding dengannya. Kau tidak pantas. Kalau begitu, saya akan berani lancang. Jiuge, demi bisa melayaniku tidur, kau sampai memberiku obat? Yang mulia, saya hanya ingin mendapatkan hati Anda. Yang mulia, tolong terima saya. Ternyata ini yang pertama kalinya. Membantu. Berikan selir Jiu Maharani sepasang kiau permata sebagai hadiah. Baik, hamba patuh perintah. Kau itu putri ke-9 si tukang sihir dari Sisia kan? Betul, sekarang saya adalah selir Maharani Yang mulia. Karena sudah tahu dirimu adalah selir, kenapa tidak berlutut ketika melihat aku? Sujud hanya untuk langit, bumi, dan orang tua. Siapa Anda ini, Ratu? Kurang ajar. Aku adalah permaisuri, kepala istana belakang. Berani-beraninya kau tidak menghormatiku. Hormat itu berasal dari hati. Jika ingin aku sujud, itu juga bisa saja. Tunggu sampai aku menaburkan bunga di matamu. Kamu hanya seorang selir. Dio, selir adalah budak. Seorang budak berani bicara seperti itu pada majikannya? Penjaga! Seret dia keluar, hukum 100 cambukan di halaman. Budak? Maksudmu, Ratu Agung Yo adalah budak negara yang hancur? Yang mulia, hamba merasa teraniaya. Feng Qingcheng. Minta maaf pada Jiuge. Yang mulia, ini bukan salah hamba. Mengapa hamba harus minta maaf? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Apa kau masih ingin membantah? Juga, katakan yang sebenarnya. Apakah aku yang mendorongmu? Yang mulia, apapun yang dikatakan Ratu Agung Yo, harus aku akui. Begitu? Feng Qingcheng. Minta maaf. Tidak, hamba tidak salah. Sebagai kepala istana belakang, hamba datang untuk mengajarinya tata krama. Hamba tidak salah. Ratu,
Para pelayan dan Kasim semuanya melihat. Kau tidak boleh bicara sembarangan. Suasana ini mengapa terasa sangat familiar? Gadis kecil ini benar-benar lancar mulutnya. Feng Qingcheng. Jangan kau mengandalkan kasih sayangku lalu bertindak semaumu. Hamba tidak berani. Ini karena Jiu Ge sifatnya keras kepala, tidak mendengarkan hamba. Belum sempat dipukul, dia sudah terjatuh. Yang mulia, apakah yang Anda lihat tadi semuanya palsu? Yang mulia, apakah Anda akan percaya pada kata-katanya saja? Kamu, tadi, melihat apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua? Lapor, Kaisar, hamba tadi melihatnya juga tidak terlalu jelas. Hanya melihat ratu menampar Jiu Guifei. Selain itu, hamba tidak tahu. Yang mulia, dia berbohong. Jelas-jelas Jiu Ge jatuh sendiri, tidak ada hubungannya dengan hamba. Jiu Ge jatuh sendiri? Mengapa? Untuk menjebakmu. Ya, dia memang ingin menjebakku. Mengapa dia ingin menjebakmu? Dia baru masuk istana beberapa hari. Tidak ada hubungan apapun denganmu. Yang mulia, hamba mengaku bersalah. Bersalah atas apa? Yang mulia, tadi ratu mendorong hamba. Jepit rambut saya rusak. Ini hadiah dari Kaisar. Saya bersedia menerima hukuman. Baginda, di Sisia, Kaisar yang melanggar hukum sama dengan rakyat biasa. Di Dazhou, saya tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Feng Qingcheng. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Feng Qingcheng. Drama baru saja dimulai, kamu sudah tidak tahan. Baginda, saya telah mengikuti Baginda bertahun-tahun. Apakah Baginda tidak tahu siapa saya sebenarnya? Jiu Ge baru saja masuk istana. Mengapa saya harus menyakitinya? Apakah kamu benar-benar tidak berniat menyakiti dia? Saya bersumpah, sama sekali tidak. Baginda, apakah menurut Baginda ini kesalahan Jiu Ge? Baginda, mengacaukan istana harus dihukum berat. Karena Ratu sudah berkata, mengacaukan istana harus dihukum berat. Maka, hukum kamu dikurung 3 hari, salin sutra hati 100 kali. Baginda, Pengawal, antar Ratu kembali ke istana Phoenix. Tanpa panggilan, dilarang masuk istana Taihe. Baginda, Baginda, saya tidak. Saya difitnah, Baginda. Dengar-dengar, kamu adalah putri ke-9 yang ditemukan di antara rakyat Sisia. Apa keraguan Baginda terhadap Jiu Ge? Bagaimana? Kamu tidak tahan dengan penyelidikan saya? Apa yang Baginda ragukan dari Jiu Ge? Apakah identitas Jiu Ge bermasalah? Atau pernikahan Jiu Ge dengan Baginda yang bermasalah? Jiu Ge, kamu pura-pura tidak tahu di hadapan saya. Katakan, sebelum menjadi putri, kamu ada di mana? Sebelum masuk istana, Jiu Ge selalu diadopsi oleh keluarga petani, ayah angkatnya Marga Zheng. Baginda tidak percaya bisa menyelidiki. Bohong. Baginda, saya tidak berbohong. Kamu lahir di desa, jadi putri juga baru 3 tahun. Kemampuan menarimu ini bukan bisa dilatih dalam semalam. Jiu Ge, jangan berkelit lagi. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Meski saya dibesarkan di desa, tapi Raja Sisia terhadap saya selalu berharap tinggi, menyuruh saya berguru pada Master Qiuming. Baginda tidak percaya bisa menyelidiki. Master Qiuming? Master Qiuming yang serba tahu itu? Apa keraguan Baginda? Saya bisa jelaskan satu persatu. Jiu Ge, kamu adalah racun bagi saya. Permaisuri bersedia menanam racun cinta ini bersama Yang Mulia. Aku tidak peduli siapa kamu atau apa tujuanmu. Jika kamu masih ingin tinggal di sisiku, singkirkan semua niat jahatmu itu. Jiu Ge, aku bisa mengangkatmu menjadi selir permaisuri. Dan juga bisa memasukkanmu ke istana dingin. Xuan Tianming, karakter yang sangat hebat. Aku sudah menggunakan uang yang penggoda, tapi ternyata tidak berpengaruh sama sekali padamu. Xuan Tianming, aku tinggal di sisimu hanyalah taktik sementara. Aku tidak akan pernah lupa. 3 tahun yang lalu, guruku dan anakku. Bagaimana kamu membunuh mereka? Permaisuri memberi hormat kepada Ibu Suri. Kudengar akhir-akhir ini kamu selalu dekat dengan Kaisar. Ibu Suri, ini baru saja dimulai. Permaisuri sudah berjanji akan membantu Ibu Suri menjatuhkan Kaisar.
pasti harus melakukan beberapa langkah. Minum ini. Raja Xia Barat menyuruhku. Tujuan menyuruhmu menikahi Xuan Tianming. Kamu tahu jelas, jika kamu hamil anak, itu akan menjadi masalah. Kata Ibu Suri sangat benar. Xuan Tianming tidak pantas mendapatkan anak dariku. Ingat selalu, kamu adalah putri kerajaan Xia Barat, adik dari Jinger. Ya, Ibu Suri. Jiuge akan selalu ingat ini. Buatkan tinta untukku. Apakah kamu sudah melihatnya? Yang mulia, kau sengaja membiarkanku melihatnya, kan? Laporan ini membicarakan tentang negara Musia. Kudengar hubunganmu dengan Jenderal MU cukup baik. Yang mulia, ada yang menjatuhkan nama baik Jiuge. Jiuge memiliki hati yang tulus untuk yang mulia. Hati tulus? Aku bahkan tidak pernah mendapatkan satu kata pun kebenaran darimu. Kapan aku pernah melihat hatimu yang tulus? Raja Xia Barat mengirim Jiuge ke sisi yang mulia. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan persahabatan. Selama Jiuge ada di sini, Xia Barat dan Yo Besar tidak akan pernah menjadi musuh. Tapi dalam laporan ini, Dukin berkata bahwa Jiuge memiliki hubungan rahasia dengan Jenderal MU Bai. Ini jelas dilakukan untuk memberikan nama juga, dan menjatuhkan nama buruk kepada Jenderal MU, agar Yo Besar merasa curiga terhadap Xia Barat. Kebenaran dan kesalahan di dalamnya, pasti yang mulia sudah tahu jelas sepenuhnya. Akhir-akhir ini Ratu tidak lagi mencari-cari kesalahanmu. Tidak, sejak hari itu Ratu tidak pernah datang lagi. Baginda, apakah karena dulu saya menantang Ratu? Dia menyuruh Adipati Qin untuk memfitnah hamba? Dia kan Ratu. Bagaimana dia bisa mengabaikan hubungan kedua negara? Aku sangka pandanganmu tentang kebijakan negara begitu mendalam. Berguru pada Tuan Qiuming, tentu paham sedikit. Dengar-dengar keahlian catur Tuan Qiuming sangat tinggi. Bagaimana kalau Kaisar mencoba keahlian catur muridnya? Baginda, keahlian catur hamba tidak bagus, mohon dimaklumi. Cara bermain caturnya mengingatkan Kaisar pada seseorang. Katakan, siapa sebenarnya? Kenapa begitu mirip dengan Shen Shu? Baginda, hamba adalah Jiuge. Tidak, kamu adalah Shen Shu Kaisar. Xuan Tianming, di hatimu, aku ini sebenarnya apa? Nona, tadi Baginda khusus berpesan jangan ganggu istirahatmu. Sekarang Kaisar benar-benar memanjakanmu. Tak lama lagi, posisi Ratu pasti jadi milikmu. Jangan bicara seperti itu lagi. Nona Guifei, Anda baru datang ke Yau. Ratu khawatir Anda kesepian. Khusus mengadakan jamuan di Istana Fengwu untuk menghibur Anda. Undangan Ratu, hamba pasti akan datang. Baik. Ratu ini mau main apa lagi? Sampaikan pesan ke Mubai, suruh dia atur. Baik, Bukannya Ratu mengadakan jamuan istana. Kok cuma hamba sendiri? Guifei tidak hanya cantik, tapi juga punya aroma khusus. Apakah kamu memanfaatkan aroma menggoda ini untuk memabukkan Kaisar? Ratu, Anda menipu hamba datang ke istana Fengwu. Hanya untuk menghakimi saya. Berani? Di depan saya masih berani menyebut diri hamba. Lihat dulu siapa dirimu. Feng Qingcheng. Sudah jadi ratu bertahun-tahun, bangga ya? Kamu, apa maksudmu? Hormat pada Ratu. Sepupu, kenapa kamu datang? Apa urusanmu datang ke sini? Bukankah Ibu Suri yang memanggilku ke istana? Aku tidak. Ibu Suri datang. Ibu Suri, kau dan Adipati Qin menghancurkan aku. Bukan aku, Ibu Suri. Ini tidak ada hubungannya dengan hamba. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau masih bilang tidak. Pengawal, cepat panggil tabib istana. Kalau keponakanku tidak sembuh, aku akan menggantung kalian semua. Feng Qingcheng, apa yang kau lakukan pada Jiuge? Hamba sama sekali tidak menyentuhnya. Dia terjatuh sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan hamba. Au, ada apa lagi? Ibu Suri yang bijaksana, hamba juga baru saja masuk. Tidak tahu apa yang terjadi. Ibu Suri,
Jiuge mengalami insiden di istanamu. Kau pasti tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ibu suri yang bijaksana, hamba benar-benar tidak berniat menyakitinya. Lebih baik kau tidak. Jiuge adalah putri Sisia, selir kaisar. Keponakanku sendiri. Kau tidak menimbang siapa dirimu. Berani menyentuhnya, aku akan menyingkirkanmu. Hamba tahu status selir mulia sangat mulia, mana mungkin hamba menjerat diri sendiri. Dia sedang memainkan siasat penderitaan. Diam kau, sudah bertahun-tahun aku tidak mengurus urusan harem. Tapi kau semakin semena-mena. Ibu Suri, hamba tidak. Tidak. Ibu Suri, beberapa hari lalu aku dengar. Kau mencari masalah dengan Jiuge. Kaisar turun tangan. Aku tidak menghiraukanmu. Sekarang kau menyerahnya lagi. Kau tidak mau introspeksi. Ibu Suri, hamba juga adalah Ibu Suri yang mengelola harem. Hamba hanya menjalankan wewenang. Mengapa Ibu Suri marah? Berlututlah sampai Jiuge sembuh. Ibu Suri, karena ini urusan harem, hamba tidak pantas ikut campur. Hamba mohon diri dulu. Kaisar, Hari ini, tanpa perintahku, tidak ada yang boleh meninggalkan istana Fengwu. Yang mulia, Feng Qingcheng, apalagi yang kau lakukan pada Jiuge? Aku, yang mulia, datangnya tepat waktu. Ibu Suri jahat. Menyakiti selir mulia, memang harus dihukum. Adipati Qin, Ibu Suri melakukan hal seperti ini, apa pendapatmu? lapor yang mulia, kejadian ini terlalu kebetulan. Menyalahkan Ibu Suri meracuni, terlalu mencurigakan. Lebih baik biarkan tabib istana memeriksa. Kapan tepatnya diracun, akan jelas. Yang mulia, hamba sudah melakukan perintahmu. Menyembunyikan barang di istana Fengwu. pergilah. Yang mulia, selir keracunan King Sin. Racun ini dipakai untuk menghukum wanita berdosa di dinasti sebelumnya. Cirinya, efeknya sangat cepat. Untung ditolong tepat waktu. Kalau tidak, sudah terlambat. Racun King Sin di istana, mungkin hanya Anda yang punya. Baginda. Saya tidak bersalah, Baginda. Saya sudah mengabdi bertahun-tahun, pernahkah Baginda lihat? Saya bunuh siapapun. Feng Qingcheng, apa perbuatanmu sedikit? Aku cuma tak mau sebut saja. Pengawal, geledah istana. Aku mau lihat. Di mana wanita jahat ini sembunyikan racun. Kaisar. Yang mulia, ini memang racun King Sin. Tak disangka, setelah bertahun-tahun, hamba masih bisa lihat. Pembuat King Sin. Baginda, saya bahkan belum pernah lihat King Sin. Apalagi suruh saya buat racun. Kau memang tak bisa buat, tapi mungkin ada orang lain yang kau bayar. Untuk membantumu. Jiuge, caramu sungguh licik. Saya kalah. Pengawal, masukkan permaisuri ke penjara bawah tanah. Baginda, saya tak pernah bayar siapapun. Kalau bicara soal yang di Feng Wugong hari ini, bukan cuma saya sendiri. Baginda, kalau saya punya niat jahat, masa mungkin saya taruh bukti racun di istana? Permaisuri, kau masih mau alihkan kesalahanmu ke Adipati Qin? Kaisar, hamba ketakutan. Sepupu, pernahkah kau bilang pada saya, Jenderal Mu Bai, berhubungan erat dengan 11 Xia? Waktu itu kau minta saya putuskan. Suruh saya kumpulkan bukti hubungan gelap selir Jiuge dengan Jenderal Mu Bai. Sebagai modal untuk jatuhkan Jenderal Mu. Sepupu, dengan berbuat begini, di mana posisi Kaisar? Adipati Qin. Siapa sebenarnya yang lakukan? Hamba. Saya. Saat awal dinasti Youo berdiri, kakak saya tewas di tangan orang 11 Xia. Saya ingin balas dendam untuk kakak. Sepupu, kau bodoh sekali. Baginda, kejadian besar di Feng Wugong hari ini. Saya bertanggung jawab, mohon Baginda hukum saya. Kami semua adalah orang-orang dari dinasti sebelumnya. Kedepannya, kami masih harus bergantung pada King Cheng. Kalau tidak, cabang ini sudah lama tewas di bawah. Pedang Xuan Tianming. Mulai hari ini, semua jabatan Adipati Qin dicabut, diasingkan ke Padang Pasir Utara. Sedangkan Ratu, introspeksi diri selama 1 bulan, tanpa izin Kaisar. Tidak boleh melangkah keluar istana Fengwu setengah langkah pun.
Terima kasih atas kemurahan hati Kaisar. Feng Qingcheng telah merusak citra ratu, serahkan cap kerajaan. Yang mulia, ini sebenarnya bukan kesalahan hamba. Jiuge, kau tunggulah, hamba akan menyelesaikan hutang ini denganmu sedikit demi sedikit. Jiuge, kau telah merobek sisa harga diri hamba. Kau pantas mati. Masih berpura-pura. Yang mulia, Mempermainkan kaisar seperti monyet, apakah menyenangkan? Yang mulia, hamba tidak memiliki dendam dengan Adipati Qin. Hamba tidak tahu mengapa dia ingin mencelakai hamba. Jiuge, di hadapanmu. Kaisar tidak mendengar satu kata pun yang jujur. Semua yang hamba katakan adalah jujur. Kau pikir Adipati Qin begitu bodoh? Kau pikir Feng Qingcheng itu orang bodoh? Atau kau merasa Kaisar begitu mudah ditipu? Yang mulia, hamba tidak menipu Anda. Meskipun buktinya jelas, Anda tetap mempercayainya. Apakah Anda begitu mencintainya? Jiuge, apa maksudmu? Yang mulia, beberapa hari lalu, hamba terjatuh di tanah. Yang mulia mengira hamba memfitnah ratu. Hari ini hamba diracuni. Nyaris tewas di istana Fengwu. Kalau bukan karena Ibu Suri menjadi saksi untuk hamba, Yang mulia tetap mengira hamba memfitnah ratu. Jika Yang mulia tidak mempercayai hamba, hamba berbicara lebih banyak pun tidak ada artinya, Yang mulia. Jika di kemudian hari tidak ingin lagi menipu hamba, Anda tidak perlu datang lagi. Jiuge. Orang terakhir yang berbicara seperti ini kepada Kaisar, sudah mati. Tentu saja hamba tahu. Orang itu adalah hamba. Layani tuanmu dengan baik, suruh dia minum obat tepat waktu. Siap. Tidak perlu kebaikan hati Yang mulia. Tapi lebih baik racun Feng. Lebih ganas, langsung racuni hamba sampai mati saja. Hamba tidak mengizinkanmu mati. Kaisar tidak setuju. Kaisar sama sekali tidak mengizinkanmu mati. Xuan Tianming, yang tadi meragukanku. Mana yang sebenarnya? Jangan berpikir macam-macam. Yang kucintai adalah kamu. Selalu kamu. Kata-kata Xuan Tianming ini, katakan padaku. Atau untuk Shen Shu yang sudah mati? Sekarang aku sulit memahamimu. Shenshu. Kamu adalah Shenshuku, kan? Kamu istirahatlah dulu. Nanti sembuh, aku temanimu keluar istana. Keluar, Jenderal MU membuatmu menertawakan. Putri, jangan tertipu Xuan Tianming. Itu cuma caranya merayu wanita. Aku tahu, kasih sayang yang terlambat tak perlu. Takutnya nyawanya pun tak bisa tukar guruku. Dan anakku. Hamba tak ingin ungkit masa lalu, takut Nona demi balas dendam. Masuk perangkap Xuan Tianming lagi. Terima kasih Jenderal MU Bai, hari ini jadi lancar. Sayangnya, tak sekaligus dapat dua. Jatuhkan Feng Qingcheng dan sayapnya. Bukan sehari, pelan-pelan saja. Ini obat buatan guru, hamba khusus bawa. Untuk Nona rawat badan. Dulu, kalau bukan kamu selamatkan hamba, nyawa ini sudah lama hilang. Nona, selamat dari bahaya, pasti ada rezekinya. Tenang. Feng Qingcheng dan Xuan Tianming belum mati. Hamba pasti takkan mati. Nona, meski mereka mati, Anda tak boleh mati. Kalau ada pikiran begitu, hamba bawa Anda keluar Yo. Nona bantu hamba urus Adipati Qin. Maka hamba beri hadiah besar. Apa? Hamba temukan tabib yang dulu fitnah Anda. Yang hamil 3 bulan itu. Bagus sekali, jaga baik orangnya, nanti. Hamba pasti ada gunanya. Baik. Wanita yang paling kucintai seumur hidup. Ini tak mungkin. Wanita paling dicintai Xuan Tianming. Bukan Feng Qingcheng? Yang mulia. Orang mati tak bisa hidup lagi. Tapi, bukankah kamu berdiri dengan baik di hadapan Kaisar? Shenshu. Yang mulia, hamba adalah Jiuge, lihatlah dengan jelas. Yang mulia, Kamu adalah Shenshu. Xuan Tianming. Perasaanmu terhadap Shen Shu, apakah itu benar atau palsu? Yang mulia, jangan bercanda, orang yang paling Kaisar cintai. Bukan permaisuri? Ya, dulu Kaisar juga mengatakan ini pada diri sendiri. Orang yang paling Kaisar cintai seumur hidup, hanya bisa permaisuri. Kenapa? Tidak bisa lagi? Kalau begitu Kaisar akan mengatakan, betapa dalam Kaisar mencintainya, agar kamu tahu. Tidak boleh mengincar posisi permaisuri. Begitu. Bagaimana kamu? Tidak apa-apa. Jiuge akan membuat Yang mulia jatuh cinta padaku dengan segala cara. Sampai di hati tidak ada lagi Feng Qingcheng.
Yang Mulia, Jiuge akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Lebih banyak dari cinta Feng Qingcheng. Jiuge. Kapan kamu bisa melahirkan putra mahkota untuk Kaisar? Permaisuri baru saja dibebaskan dari tahanan rumah, sudah datang menggangguku. Adik, beberapa waktu lalu kakak salah, adik menderita. Sengaja datang untuk meminta maaf. Jiuge di sisia urutan ke-9, 3 kakak laki-laki, 5 kakak perempuan. Tidak tahu, permaisuri urutan keberapa? Adik, apakah kamu masih menyalahkan kakak karena urusan racun waktu itu? Benda ini jatuh. Bisa diambil, tapi muka jatuh. Aku tidak bisa diambil lagi. Adik, apakah kamu ingin permaisuri ini berlutut meminta maaf padamu? Jangan begitu. Hamba ingatannya kurang baik, hal-hal yang terjadi sebelumnya. Hamba sudah lupa. Adik sudah lama di istana. Kakak belum memberikan hadiah bagus untukmu. Gelang ini sudah lama menemani kakak. Terimalah. Kalau adik tidak terima gelang ini, artinya tidak mau memaafkan kakak. Permaisuri jangan khawatir, meskipun dia hebat lagi. Memakai ini, juga tidak akan hamil putra mahkota. Permaisuri terlalu baik, Jiuge juga tidak punya apa-apa yang bisa diberikan. Jepit rambut ini, hadiah dari Yang Mulia, kalau begitu. Jiuge pinjam bunga untuk persembahan, diberikan pada kakak. Adik, bagaimana ini ya? Keriting bunga ini sangat cocok buat kakak, sungguh cantik. Untuk apa putri mau benda ini? Kalau tidak dipakai dengan benar, bisa merusak wajah loh. Ini memang dibuat khusus untuk dia. Tapi, kalau tidak ada luka di tubuhnya, dipakai juga. Rasanya tidak ada gunanya kan? Jenderal MU, apakah kamu lupa bertahun-tahun yang lalu? Ketika pemberontak menawan dia. Wajahnya memang terluka parah. Rencana putri sungguh cerdik. Adik, tunggu dulu. Ikuti dia. Baik. Nyonya, permaisuri belum sampai ke taman kerajaan, sudah membuang keriting bunga itu. Tidak apa-apa. Dia sudah buang banyak waktu di tempatku anyai. Seharusnya sudah cukup. Nyonya, apa ada hal khusus tentang keriting bunga itu? Itu hadiah besar dari saya untuk dia, bikin dia ingin mati tapi tidak bisa. Kalau gitu, Nyonya lepas gelang ini juga dong, pelayan tidak percaya. Permaisuri akan sebaik hati memberikanmu benda seperti ini. Nyonya, biarkan pelayan yang buang gelang ini untukmu. Ini adalah kesturi. Permaisuri takut Nyonya hamil loh. Pelayan akan memberitahu hal ini ke Kaisar. Aku juga tidak mau punya anak untuk Xuantian Mingkok. Jadi berikan saja sesuai keinginan dia. Tapi Nyonya ini tidak pantas loh, pelayan takut Nyonya kena masalah. Takut? Kalau terjadi masalah malah lebih bagus. Kalau Nyonya sampai terjadi apa-apa, pelayan dan Jenderal MU tidak bisa memberi pertanggungjawaban loh. Lalu apa yang terjadi? Kenapa dia Feng Qingcheng bisa dapatkan? Tapi aku tidak bisa? Yang Mulia baru selesai raja dan langsung ke sini, larangan tinggal permaisuri sudah dicabut. Kamu tidak mau pergi lihat? Untuk apa ngomongin dia? Apa dia lagi cari masalah kamu lagi ya? Memang tidak ada. Permaisuri itu sangat lapang dada. Dia yang datang ke sini untuk minta damai loh, jadi aku tentu saja harus memuji dia kan, ya? Permaisuri datang? Kenapa tidak memberitahu aku? Hamba tidak berani mengganggu Yang Mulia yang sedang mengurus urusan negara. Para menteri akan bilang hamba adalah bencana cantik yang merusak negara. Dia benar-benar tidak menyusahkanmu? Tentu tidak ada, hamba bahkan sudah memberikan sebatang keriting bunga yang Yang Mulia berikan ke hamba sebagai hadiah perdamaian. Aku tidak ingat pernah memberikan benda seperti ini padamu. Itu diberikan oleh permaisuri ke hamba rasa cantik jadi memakainya. Kamu lupa dia dulu menjebakmu bagaimana? Hadiah darinya berani kamu pakai? Ratu sudah sadar kesalahan. Lagi pula dia tak berani tinggalkan bukti padaku. Paduka, perut hamba sakit. Panggil tabib. Bawa tabib kemari. Yang Mulia, selir Gui Fei mengeluh sakit perut. Kaisar panggil tabib ke istana. Aku tahu. Pergilah. Baik. Perlu hamba periksa? Tidak perlu. Gelang pemberianku tak sebabkan sakit perut. Jangan-jangan dia hamil? Kenapa mataku sakit sekali?
Ada firasat buruk terus menghantui. Jangan terlalu dipikir, tidak baik untuk kesehatan. Aku tak izinkan si iblis lahirkan putra mahkota. Paduka, ini gejala keracunan pada selir Gui Fei. Siapa berani racuni selir kesayanganku? Jangan khawatir, tabib sudah beri obat. Racun apa? Paduka, ini racun lambat, sulit terdeteksi cepat. Jangan salahkan tabib, bukan salahnya. Hamba sudah sangat berhati-hati. Tetap saja kena jebakan. Paduka, ini bau kasturi. Pengawal. Bawa Feng Qingcheng kemari. Kaisar, bukankah ratu ingin berdamai dengan hamba? Paduka, hamba tidak hamil. Kalau benar hamil putra mahkota, Tenang. Aku pasti berikan keadilan. Sujud. Paduka, malam-malam panggil hamba ada urusan apa? Feng Qingcheng. Kau sungguh berani. Hamba tidak paham maksud Paduka. Maksud? Berani kau sembunyikan. Kasturi digelar untuk Jiuge. Apa maksudmu? Tidak, hamba tidak berani, Paduka. Masih berani membantah? Feng Qingcheng. Kau pikir karena tak bisa hamil, maka selir lain juga tak boleh punya anak? Kau pantas mati 1000 kali. Ratu, kau jebak aku lagi. Aku tidak, kau memfitnahku. Yang mulia, hamba hanya tak ingin jadi tumbal istana. Hamba menikah Kyo hanya untuk mendapat kasih yang mulia. Melahirkan anak untuk yang mulia, hidup bahagia bersama. Tapi tak disangka, permaisuri begitu kejam. Untung tak ada anak, kalau tidak, sudah terlambat menyesal. Feng Qingcheng. Kau jahat. Berani-beraninya kau membunuh pangeranku. Aku lihat, berapa kepala yang kau punya untuk dipenggal. Yang mulia. Hamba difitnah, hamba benar-benar tak tahu. Gelang itu menyimpan kasturi. Fitur. Panggil tabib istana. Tabib Yo, kalau kau tak jujur. Anak lelakimu yang baru lahir, tunggu saja mati. Katakan. Racun Jiuge dari mana asalnya? Permaisuri, tolong selamatkan hamba. Kau kenal permaisuri? Gelang itu, sebenarnya permaisuri yang suruh hamba buat. Kasturi itu, barang langka yang hamba simpan bertahun-tahun. Tidak, hamba tak kenal dia, yang mulia. Diam. Aku tak mau dengar penjelasanmu. Bukan seperti itu, yang mulia, juga bukan seperti katanya. Hamba tidak. Feng Qingcheng. Kau pikir aku tak berani membunuhmu? Feng Qingcheng. Kalau kau bisa jelaskan semuanya dengan jelas, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Hamba tak salah, gelang itu lewat banyak tangan. Barang yang sudah diberikan. Mungkin juga sendiri yang taruh kasturinya. Untuk memfitnah hamba. Masih membantah? Tabib Yo sudah mengaku. Hamba bersalah, hamba tahu dosa. Mohon yang mulia hukum ringan. Yang mulia, hamba tidak. Benar-benar bukan hamba, yang mulia. Feng Qingcheng. Lebih baik kau jujur. Masih ada apa lagi yang memalukan? Jiuge, kau fitnah aku, kau masih punya hati nurani? Permaisuri bilang aku tak punya hati nurani? Lalu berapa banyak hal tak bermoral yang kau lakukan? Tabib Yo, permaisuri berani pakai kau. Berarti ini bukan pertama kalinya. Katakan, apa lagi yang kalian lakukan? Ada satu hal lagi, tentangku bukan. Ini sudah lama, bertahun-tahun lalu saat Menteri Shen hamil. Permaisuri suruh aku bohong soal bulan, tambah 2 bulan. Kau, ulangi lagi. Kaisar, permaisuri yang kasih tahu hamba. Anak Shen Xiang adalah sisa musuh Pangeran Jing. Datanglah kemari. Aku sekarang akan memproses Feng Qingcheng. Pancung dan memajangnya untuk umum. Feng Qingcheng, apakah yang dikatakan dokter Istana Yo itu benar? Kenapa kau mau membunuh anakku? Kenapa? Yang mulia, bukankah Shen Shu juga sudah membunuh anak saya?
Kenapa kamu tidak merasa sedih? Kalau begitu, kau seharusnya tidak menggunakan cara seperti itu. Niatmu sangat jahat. Xuan Tianming, kamu selalu bilang mencintaiku, tapi sebenarnya kamu tidak mencintaiku sama sekali. Feng Qingcheng, kamu telah menyia-nyiakan hati tulusku padamu. Bagaimana bisa kamu lakukan ini padaku? Kamu, dan kamu juga, kalian semua sangat lucu. Xuan Tianming, apakah kamu tahu siapa yang sebenarnya kamu cintai? Yang kamu cintai adalah orang yang sudah meninggal. Shen Shu yang tidak akan pernah kembali lagi. Feng Qingcheng, kamu coba katakan sekali lagi. Xuan Tianming, aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku akan mencopotmu dari jabatan ratu. Masukkan ke penjara kerajaan. Xuan Tianming, apakah kamu lakukan ini untukku? Atau untuk Shen Shu yang sudah mati? Ratu, kamu sudah dekat dengan kematian sekarang. Cepat katakan sesuatu yang pribadi kepada Yang Mulia. Saya akan pergi membebaskan tempat untuk kalian berdua. Jiuge, jangan pikir kamu sudah menang atas saya. Tapi kamu tidak akan pernah bisa menang. Orang yang ada di hati Xuan Tianming. Feng Qingcheng, kematian Shen Shu bertahun-tahun yang lalu. Apakah itu juga ada hubungannya denganmu? Saya tidak melakukannya. Masukkan ke penjara kerajaan. Xuan Tianming. Cepat. Cepat seret dia keluar. Xuan Tianming. Kamu berani menghina saya. Lihat saja dirimu sendiri. Apa kau pantas? Feng Qingcheng benar-benar orang gila. Xuan Tianming, tahukah kamu? Semua hal itu saya yang lakukan. Karena saya benci kamu. Apa maksudmu? Tapi ini juga bukan salah saya. Itu semua salahmu. Tapi ini juga bukan salah saya. Itu semua salahmu. Aku hanya menggunakan sedikit pesona lembut, kau langsung percaya semua omonganku. Apa hubungan gelap Shen Shu dengan Pangeran Jing? Atau anak Pangeran Jing yang belum lahir? Semua itu hanya karanganku. Dan lagi, Shen Shu kuhantar sendiri ke jalan kematian. Karena aku ingin dia mati tanpa kuburan. Kenapa? Xuan Tianming, kau pernah jadi bawahanku. Menyuruhku jadi permaisurimu, itu penghinaan bagiku. Semua ini gara-gara kau dan Shen Shu. Jadi aku akan membuatmu dan Shen Shu membayar dengan darah. Feng Qingcheng, dulu aku benar-benar buta. Kau bunuh anakku. Bunuh Shen Shu. Xuan Tianming, kau belum tahu kan? Anakku sendiri. Juga kugugurkan sendiri. Karena kau tak layak punya anak dariku. Aku akan membuatmu punah. Aku akan mengambil nyawamu. Beraninya bunuh aku? Bunuh aku? Feng Qingcheng, kau mengkhianatiku, mengkhianati anakku. Lebih lagi mengkhianati Shen Shu. Jangan, Yang Mulia. Kenapa kau halangi? Dia mau membunuhmu. Yang Mulia, hamba tidak bermaksud membelanya. Tapi dia tidak boleh mati di sini. Feng Qingcheng, jangan kotori istanaku dengan darahmu. Jiuge. Yang Mulia, Jiuge, kapan kau baru mau jujur padaku? Bangsat, lepaskan aku. Aku permaisuri. Yang Mulia Permaisuri, nikmati sisa hidupmu di sini. Pergi. Aku mau temui Kaisar. wah, baru masuk istana dingin sudah tak tahan? Kalau dapat titah hukuman pancung, bisa gila dong. Jiuge, bajingan. Kalau bukan karena kau, Kaisar takkan mengurungku di sini. Kau cuma bisa mulut saja. Yang Kaisar cintai bukan kau. Orang yang dia cintai adalah orang yang sudah mati itu. Feng Qingcheng, sudah lama sekali, kamu masih belum mengenali siapa aku? Aku Shen Shu. Semua ini sudah aku rencanakan langkah demi langkah. Aku ingin bertemu Kaisar. Kaisar tahu kamu adalah Shen Shu. Dia pasti akan membunuhmu. Kamu pikir dengan keadaanmu sekarang,
bisa bertemu Kaisar? Masih lebih baik daripada kamu, wanita berhati ular dan kalajengking ini. Shenshi, kamu kembali untuk membalas dendam padaku, lalu siapa lagi yang akan kamu balas? Kaisar. Pergilah melaporkan, pergilah. Kaisar, Shenshu ingin membahayakanmu. Feng Qingcheng, lebih baik kamu diam, aku masih bisa meninggalkan jenazahmu utuh. Kalau tidak, coba rasakan caraku. Lihatlah keadaanmu sekarang. Lebih baik kamu sadar diri. Jangankan Kaisar, bahkan Kasim pun tidak akan melirikmu sekalipun. Shenshi, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan padaku? Mengapa aku bisa menjadi seperti ini? Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Shenshu, aku beritahu kamu sebuah rahasia. Mengapa Xuan Tianming hanya menyayangiku, tapi mengabaikanmu, rahasianya? Xuan Tianming terhadap ayahku. Sebelum melancarkan serangan, malam kamu menyerahkan diri itu. Orang yang dia lihat setelah bangun adalah aku. Jadi di dalam hati Xuan Tianming mengira, yang bercinta dengannya malam itu adalah aku. Jadi, meskipun dia menidurimu, tidak ada darah perawan. Kamu tetap orang yang berhubungan dengan Pangeran Jing. Wanita yang tidak sepenuhnya miliknya. Feng Qingcheng, kamu pikir kamu sebelum membunuh Shenshu bisa membuatku marah? Shenshu, meskipun aku sampai seperti ini, kamu tetaplah yang kalah. Pengawal, pukuli sampai mati, asal tidak tewas saja. Shenshi. Yang Mulia, baru dapat kabar, Ratu sudah meninggal di penjara bawah tanah. Bagus, tahu bagaimana dia mati? Keracunan, King Xin. Apakah kabar ini akurat? Kasim di dalam mengirim pesan keluar, katanya, itu perintah lisan Kaisar. Bagaimana bisa ini? Bahkan jika Xuan Tianming membenci Feng Qingcheng, tidak perlu sampai meracuninya. Nona, orang di dalam bilang. Sebelum wafat, Ratu terus-terusan memanggil nama Shenshu. Ini, Jangan lanjutkan lagi. Aku lelah, tidak mau mendengarnya. Xuan Tianming, untuk siapa kau membunuh Feng Qingcheng? Untuk anak yang belum lahir itu, atau Shenshu, Jenderal MU, kenapa kau datang? Peikin menyampaikan pesan padaku. Katanya putri beberapa kali diserang di istana. Aku datang untuk membawa putri pergi dari sini. Masih banyak hal yang belum kuselesaikan. Bagaimana bisa pergi begitu saja? Keinginan putri yang belum terwujud, akan kuwujudkan untuk putri. Aku tidak ingin putri terus-terusan menderita. Banyak hal yang hanya bisa kulakukan sendiri. Kau tidak bisa membantuku. Lapor pada selir mulia, Anda mengandung. Tabib, ini tidak mungkin. Hamba tidak mungkin salah lihat. Kondisi janin ini masih belum stabil. Hamba akan segera membuatkan ramuan penenang kandungan untuk selir mulia. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas sudah minum ramuan pencegah kehamilan. Peikin, bawa ampas ramuan itu ke tabib. Lihat apa sebenarnya yang sudah kuminum. Lapor Nona, ini adalah ramuan untuk menormalkan tubuh wanita agar mudah hamil. Ini bukan ramuan pencegah kehamilan? Lapor Nona, hamba sudah menjadi tabib seumur hidup. Tidak mungkin salah lihat. Peikin, sebenarnya apa yang terjadi? Aku yang mengganti obatmu. Kaisar, Katakan, kenapa tidak mau mengandung anakku? Hamba tinggal lama di Mianbei, tubuh lemah dan dingin, untuk sementara sulit hamil. Jiuge. Kau menipuku lagi. Hamba tidak menipu Yang Mulia. Kapan kau bisa mengatakan satu kalimat jujur padaku? Kau selalu bilang aku tidak percaya padamu, tapi kau sendiri pernah percaya padaku? Shenshu. Aku, Shenshu. Yang Mulia. Kalau Yang Mulia sudah tahu semuanya. Kalau begitu, lebih baik kita saling jujur saja. Shenshu. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Xuan Tianming, apa yang kulakukan saat kembali ini, bukankah kau sudah tahu? Shenshu. Shuer, dulu. Saya tidak tahu semua itu. Diam. Tak perlu berkelit. Xuan Tianming, aku kembali untuk balas dendam. Kau membunuh guruku, membunuh anakku. Aku akan membalas untuk mereka. Shuer. Dengarkan penjelasanku. Tidak, aku sudah lama bukan Shenshu yang mencintaimu sepenuh hati itu. Aku adalah Jiuge, putri kerajaan Xia Barat. Tak ada hubungan lagi denganmu. Shenshu.
Zhen telah bersalah padamu. Shuer, Zhen minta maaf padamu. Dulu Zhen salah percaya orang. Sekarang Zhen tahu, tapi kau tidak percaya kata-kataku. Xuan Tianming, tak usah kau berpura-pura baik. Seumur hidupku aku takkan memaafkanmu. Xuan Tianming, aku membencimu. Tapi kenapa kau seperti ini? Jangan kira dengan berpura-pura menyedihkan. Aku akan melupakan semua yang pernah kau lakukan padaku. Shuer. Kalau begitu, jika kau ingin Zhen mati, maka Zhen akan menuruti keinginanmu. Ini bukan rasa sayangku padamu, pasti bukan. Xuan Tianming, kaulah cobaan hidupku. Meski kembali ke sisimu, kau tetap menyiksaku seperti ini. Nyang, Anda kembali dengan membawa dendam. Apa yang dilakukan bendara sudah dipertimbangkan matang. Dulu, memang benar Feng Qingcheng menghasut Kaisar, agar tidak mempercayai Anda. Tapi penyebab utamanya tetap ada pada Kaisar sendiri. Jika hatinya ada Anda, mana tega membuat Anda sedih? Perkataan Pei Qing juga ada benarnya. Tekad untuk membuat Xuan Tianming membayar sama sekali tak boleh goyah. Sudahlah. Bendara juga tidak menyalahkanmu yang tidak menjaga obat itu. Itu memang tanggung jawabmu. Tapi jika dia ingin berganti, kurasa kau tidak bisa menahannya. Bangunlah. Baik, Kau masih ingat rempah-rempah yang dikirim Jenderal MU? Apa sebenarnya yang dicampurkan di dalamnya? hamba tidak tahu. Putri hanya perlu menaburkan benda ini ke bantal Kaisar. Rempah ini akan menyerap ke dalam tubuhnya seiring berjalannya waktu. Bagus sekali. Hamba saya doakan Putri agar segera mencapai tujuanmu. Aku selama ini berpikir yang dimasukkan ke dalamnya adalah bubuk obat untuk memikatnya. Tapi setelah melihatnya sekarang, sepertinya bukan itu. Nyonya, bukankah Anda ingin nyawanya? Aku memang ingin nyawanya. Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Ini racun lambat, semakin lama masuk ke tubuh, semakin buruk kondisinya. Akhirnya tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun. Bagus sekali. Jenderal MU sudah memberitahu hamba. Jika Nyonya tidak mau tinggal di istana, dia bisa mengatur. Untuk menjemput keluar. Aku tahu kau adalah orangnya Jenderal MU. Tapi jika kau terus saja berbicara atas nama Jenderal MU, jangan salahkan aku jika aku mengusirmu keluar dari istana. Hamba tidak berani, hamba hanya khawatir akan kesehatan Nyonya. Anda sedang hamil, terlalu banyak pikiran tidak baik untuk bayi. Kamu datang tidak pada waktu yang tepat. Pergi siapkan obat aborsi untukku. Apa? Apakah kalian masih berpikir aku benar-benar akan melahirkan anak untuk Xuan Tianming? Zhenshu, bukankah aku sudah bilang? Aku akan menyerahkan nyawaku padamu. Kenapa kau masih mau menyakiti anak ini? Xuan Tianming, kau tahu itu aku. Kau juga tahu betapa aku sangat membencimu di dalam hati. Kenapa kau masih ingin aku melahirkan anak untukmu? Shuer. Bukankah ini juga anakmu? Xuan Tianming, aku tidak izinkan kau memanggilku seperti itu. Shen Shu sudah meninggal. Pei Qin, ambilkan lagi semangkuk obat untukku. Jika kau terus melakukan ini, jangan salahkan aku. Yang akan bertindak terhadap Raja 11 dan Yu Bai. Xuan Tianming, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah di hatimu, nyawa mereka lebih penting daripada nyawaku? Xuan Tianming, kau tahu jawabannya, kenapa masih bertanya? Baik. Kalau kau memang peduli, aku berjanji padamu. Selama kau melahirkan anak ini, aku tidak akan menyentuh mereka. Kalau tidak, kau tahu apa akibatnya. Xuan Tianming, ulang lagi apa yang kau katakan tadi. Kalau kau diam-diam menggugurkan anak ini, aku akan mengirim pasukan. Biarkan Yu Bai dan Raja 11 menjadi korban pemakaman untuk anakku. Xuan Tianming, kau yang terus memaksaku seperti ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Apa yang kau bicarakan? Seolah-olah kalau aku tidak lakukan ini, kau bisa melupakan masa lalu dan baikan denganku. Baiklah, aku akan melahirkan anak ini, tapi meskipun aku melahirkannya, aku tidak akan pernah mencintainya. Kau, Anak ini datang ke dunia ini dengan membawa benci. Setiap kali aku melihatnya, dia akan terus mengingatkanku betapa aku membencimu. bahkan biar kau membenciku, itu lebih baik daripada kau meninggalkanku. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Shuer, selama kau tidak pergi. Bahkan harus kehilangan seluruh negeri ini juga tidak apa. Lagi pula, negeri ini juga kau yang bantu aku rebut kembali. Shuer. Ini gembok persahabatan yang aku siapkan untuk anak kita, di kehidupan ini. Aku tidak bisa berjalan bersamamu, aku hanya berharap di kehidupan selanjutnya. Kita bisa melanjutkan hubungan kita kembali. Xuan Yang, kau orang yang sudah akan mati,
malah bicara hal seperti itu padaku. Shenshu, apakah kau begitu membenciku? Sekalipun kau sangat membenciku, kau tetaplah milikku, wanitaku. Xuan Tianming, kau sudah mau mati. Kenapa masih mau menggangguku? Shenshu, kalau aku mati di medan perang, apakah kau akan merindukanku? Xuan Tianming, kalau kau mati di medan perang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku akan membuatmu mati tanpa dapat menutup mata. Shenshu, maafkan aku. Shenshu, apakah kau percaya atau tidak, seumur hidupku, orang yang kucintai di hatiku selalu cuma kau. Kenapa hatiku sesak sekali? Xuan Tianming, bukankah aku seharusnya membencimu? Aku pergi. Aku tahu, hanya denganmu di sini, aku bisa pergi berperang dengan tenang, karena aku tahu. Hidup atau mati, kau akan menjagakan kerajaan ini untukku. Shenshu, aku mencintaimu. Bahkan jika kau menginginkan nyawaku, aku tetap mencintaimu. Shu'er, izinkan aku memanggilmu seperti ini untuk terakhir kalinya. Aku bisa lihat, Mu Bai itu punya perasaan padamu. Begini saja. Setelah aku mati, aku akan mempertemukan kalian. Nanti, mau pergi atau tinggal, aku rela. Xuan Tianming, bukannya kau sangat hebat? Kenapa kata-katamu terdengar seperti pesan terakhir? Di hidup ini, aku tak berharap maafmu lagi. Aku yang salah padamu. Biarlah nyawaku ini membalasmu. Xuan Tianming, kenapa? Kita tak bisa kembali seperti dulu? Nyang, kalau Nyang benar-benar tak bisa melepaskan Kaisar, bagaimana kalau? Antarkan saja dia pergi. Sudahlah. Sepertinya Kaisar kali ini pergi takkan kembali. Gembok hati ini, maksudmu mengurungku di dalam istana? Xuan Tianming, aku sangat ingin melihatmu mati. Tapi kenapa hatiku sedih sekali? Tidak bisa. Pertemuan terakhirku dengan Xuan Tianming tak boleh berakhir seperti ini. Juga, kau berani mengkhianati Aijia. Tai Ho, Jangan-jangan kau lupa janjimu pada Aijia sebelum masuk istana. Chen Kie tidak. Masih bilang tidak. Kau ganti sendiri ramuan pencegah kehamilan yang Aijia berikan. Hamil, dan berani menyembunyikannya. Tai Ho, bukan seperti itu. Kau tipu Aijia dengan sangat kejam, bahkan identitas aslimu berani kau sembunyikan. Tai Ho, bukan seperti itu. Entah kau Shenshu atau Juga. Kau tak bisa mengubah kenyataan bahwa kau telah membahayakan Jing'er Aijia. Tai Ho, kejadian tahun itu bukan seperti itu. Yang tak bisa menyalahkan Chen Kie. Semua ini disebabkan Feng Qingcheng. Kau tak bisa menyalahkan Chen Kie. Shenshu, kau lupa kebencianmu sendiri. Mengganti obatku, hamil dengan anak, kau sengaja ya? Bukan, hamba tak tahu apa-apa. Bukan seperti itu. Karena kau hamil anaknya, jangan salahkan aku kejam. Ibu Suri, kumohon, maafkan hamba. Pergi, keluar dari sini. Biar Xuan Tianming merasakan kehilangan orang tercinta, rasa sakit yang menyayat hati. Minggir. Aku akan membuat perempuan sialan ini ikut dikubur bersama jingerku. Ibu Suri, meski kau tak peduli nyawa hamba yang hina ini, apakah kau juga tak peduli hidup mati sebelah sia? Ibu Suri, jangan-jangan kau lupa, sebelah sia adalah kampung halamanmu. Tidakkah kau takut Xuan Tianming berjuang mati-matian menyerang sebelah sia? Aku tak peduli. Ibu Suri, tak kusangka kau juga orang yang egois. Raja sebelah sia tak pernah peduli hidup matiku. Yang mereka pedulikan hanya siapa yang menguasai dinasti ini. Aku hanya ingin membalas dendam untuk Jing'er. Minggir. Ibu Suri, mau apa kau? Ibu Suri, lepaskan putri. 3 tahun lalu, kau bunuh jingerku. Sekarang, aku akan bunuh istrimu dan anakmu. Dengan nyawaku, tukar nyawanya. Xuan Tianming, kau pikir aku percaya omong kosongmu? Ibu Suri, jangan sakiti putri. Shenshu, kau benar-benar perempuan penggoda. Tak kusangka, Xuan Tianming masih tak bisa melupakanmu.
Bahkan Jenderal MU juga tetap setia padamu. Ibu Suri, mau apa kau? Aku akan membuat Xuan Tianming kehilanganmu sepenuhnya, juga kehilangan anaknya. Jing Er, akhirnya aku balas dendam untukmu. Xuan Tianming. Shu Er. Kau harus jaga baik-baik anak kita. Xuan Tianming, kau tak boleh mati. Bangunlah kau. Putri, Xuan Tianming sudah tak bernyawa. Dia tidak mati. Kalau dia mati, aku bagaimana? Putri, kau masih punya aku akan jaga kau baik-baik. Kamu bukan Xuan Tianming. Kamu takkan pernah bisa menggantikan dia. Dia sudah mati. Siapa lagi yang harus ku benci? Xuan Tianming, aku mohon padamu. Bangunlah, tolonglah, aku mohon, bangunlah. Aku akan memaafkanmu. Xuan Tianming, bangunlah. Kaisar pikir, seumur hidup takkan pernah mendengar kata maaf darimu lagi. Bangunlah. Jenderal MU, aku mohon, tolong selamatkan dia. Asal kau mau menyelamatkannya, aku akan memutuskan. Aku akan menyerahkan kerajaan ini padamu, tolong selamatkan dia. Aku mohon padamu. Jiuga, mengapa tidak ikut kaisar ke istana, jadi selir? Untuk apa begini? Nanti, jangan ganggu aku lagi. Meskipun dia tak bangun, aku takkan jadi selirmu. Kamu, Xuan Tianming, kamu yang begitu berprinsip, kenapa tak mau bangun? Shu Er, suamiku, akhirnya kau bangun. Suamiku, Shu Er. akhirnya kau bangun. Jangan tinggalkan aku lagi.